Tapi guru kita sholat terlebih dahulu, jangan berisik ribut. Yang masih di belakang, yang masih di luar, silakan maju rapat. Takbir! Karena angkat tangannya takbir. Siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela bangsa, siap bela negara. Takbir! Alhamdulillah. Mari kita persilakan guru kita untuk menyampaikan tausiah sana maupun suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masjid yang penuh keberkahan ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sebagaimana sama kita ketahui bahwa saat ini kita berada pada tanggal 19 Desember, di mana banyak masyarakat kita, bukan hanya umat Nasrani tapi juga umat Islam, bahkan dibuat hiruk pikuk, yaitu dengan suasana menjelang Natal. Suasana menjelang Natal. Bahkan kita tahu bahwa ada tokoh-tokoh tertentu yang dianggap sebetulnya cukup mumpuni dalam persoalan Islam, memberikan peluang kepada umat Islam untuk ikut-ikutan memperingati Natal. Nah, karena itu pada kesempatan hari yang berbahagia ini, dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, kita akan sama-sama mengkaji tentang hukum Natal. Karena yang membolehkan umat Islam ini mengucapkan selamat Natal bukan dari kalangan sembarang orang, bahkan dari kalangan yang dikenal sebagai cendekiawan, profesor, doktor, ada yang dianggap sebagai ahli tafsir, ada yang dianggap sebagai ahli hadis. Karenanya kita tidak boleh menanggapinya secara serampangan atau sembarangan. Jadi cara menanggapinya pun harus betul-betul ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah. Alhamdulillah pada hari ini saya datang sangat terlambat. Tadi usai sholat Jumat di tempat saya, yaitu di Megamendung, saya langsung meluncur. Di Jagorawi sangat lancar perjalanan. Bogor Jakarta cuma setengah jam. Tapi di tol Cikampek ini luar biasa macetnya. Kelihatannya orang Indonesia kaya-kaya, punya banyak mobil mereka. Itu mobil nggak habis-habis sudah. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di sini, dan mudah-mudahan ini semua menjadi rahmat dan berkah untuk kita. Karena itu terima kasih kepada Kiai Haji Abdul Qahar, yaitu yang mana beliau telah mengisi dengan begitu bagusnya
sambil menunggu kedatangan saya. Dan di sini juga ada Kiai Haji Ja'far Siddiq, Sekretaris Umum daripada DPP FPI, dan terima kasih kepada segenap pengurus daripada Masjid Kilometer 57. Ada Ustadz Suradi, ada Ustadz Abdul Basit, dan tentu tidak lupa yaitu yang sama kita cintai Bapak Haji Widi. Mudah-mudahan pertemuan kita sekali lagi pada kesempatan hari ini akan menambah wawasan kita dan bisa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara, kajian ini kajian ilmiah. Kalau kita ingin bicara tentang persoalan hukum Natal, maka tidak bisa tidak kita harus melihat bagaimana kedudukan Natal di dalam Bible dan bagaimana kedudukan Natal dalam ajaran Islam. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama, Natal dalam Bible, yaitu dalam Bible. Kita akan bicara tentang definisi, kemudian sejarah dan kesaksian dari literatur umat Nasrani, bukan literatur kita. Jadi kita perlu tengok dulu bagaimana di kalangan mereka pandangan-pandangan yang ada tentang Natal sebelum kita bicara Natal daripada kacamata ajaran Islam. Kita mulai dari definisi secara etimologi, maaf bukan epistemologi tapi etimologi, atau secara kalau bahasa Arabnya lughatan. Lughatan itu secara bahasa. Natal itu secara bahasa artinya kelahiran. Jadi boleh dibilang hari kelahiran, hari jadi, dirgahayu, ulang tahun, atau bisa juga orang sebut dis natalis. Itu secara bahasa. Tapi secara terminologi, secara istilah, yang dimaksud Natal itu adalah Christmas, Mass of Christ, artinya hari kelahiran Yesus Kristus. Dan jangan lupa, umat Nasrani merayakan Natal bukan hanya sebagai sekedar hari kelahiran Yesus, tapi juga sebagai hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ini yang mesti digarisbawahi. Jadi secara terminologi Natal itu, jadi kalau kita dengar Natal yang terlintas di benak kita adalah hari lahir Kristus, hari lahir Yesus, hari lahir Yesus Kristus. Kalau dalam pandangan orang-orang Nasrani sebagai anak Tuhan. Ini kita baru bicara definisi. Nah, sekarang mari kita lihat sejarahnya. Dalam literatur sejarah Natal, di 3 abad pertama miladiah tidak ada seorang umat Nasrani pun yang merayakan Natal. Sekali lagi, di 3 abad pertama miladiah tidak ada seorang umat Nasrani pun yang merayakan Natal. Kapan pertama kali mereka merayakan Natal? Pertama kali mereka merayakan Natal di tahun 354. Perhatikan yang nomor 4. Di tahun 354 miladiah, atas inisiatif Paus Liberius di kota Roma, Sang Paus ini mencanangkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus yang sekarang dikenal dengan nama Hari Natal. Jadi mulai tahun itulah peringatan Natal mulai ada. Sebelum tahun itu tidak ada peringatan Natal. Nah, kemudian peringatan Natal yang dilakukan oleh Paus Liberius di tahun 354 mulai dilaksanakan di Konstantinopel pada tahun 375 miladiah dan dilanjutkan di Antakya tahun 387 dan seterusnya sampai hari ini. Akhirnya peringatan Natal tersebut diperingati baik oleh umat
seluruh dunia Nasrani. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Pertanyaannya, sebelum tahun 354 tidak ada peringatan Natal. Di tahun 354 baru ada peringatan Natal yang dicanangkan oleh Paus Liberius pada tanggal 25 Desember. Pertanyaannya, dari mana Paus Liberius menetapkan hari lahir Yesus, atau kalau dalam bahasa Islam hari lahir Isa putra Maryam alaihi wassalam tanggal 25 Desember? Dari mana? Karena di dalam Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan kalau Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Kok bisa tanggal 25 Desember? Dari mana sang paus ini mengambil? Perlu kita selidiki dulu, saudara. Kita umat Islam jangan sekedar ikut-ikutan. Kita mesti cerdas, kita mesti pandai, kita mesti tahu asal usul daripada suatu persoalan. Karena kita diajarkan dalam Islam tidak boleh melakukan suatu apapun, apalagi menyangkut ibadah, tanpa dalil, saudara. Kalau kita puasa Senin, ada dalilnya. Kita puasa Kamis, ada dalilnya. Kita sholat 5 waktu, ada dalilnya. Kita Idul Fitri, Idul Adha, ada dalilnya. Jadi nggak boleh umat Islam melakukan suatu perbuatan tanpa dalil. Kita mengatakan Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal, ada dalilnya. Nah, sekarang kalau ada Paus Liberius mengatakan bahwa Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember, kita tanya, dalilnya dari mana? Mari kita lihat, sudah kesaksian literatur Nasrani dalam buku Encyclopedia Britannica. Di situ kita tuliskan dalam bahasa Inggrisnya dan kita terjemahkan. Begitu juga dalam Encyclopedia Americana, kita tuliskan teks bahasa Inggrisnya dan kita terjemahkan. Dalam buah literatur yang sangat terkenal ini, Encyclopedia Britannica dan Americana, saudara, ini dengan terang-terangan disebutkan bahwa Natal bukanlah upacara gereja abad pertama. Yesus Kristus atau para muridnya tidak pernah menyelenggarakannya, dan Bible juga tidak pernah menganjurkannya. Upacara ini diambil oleh gereja dari kepercayaan kafir penyembah berhala. Ini yang menyebutkan ini Encyclopedia Britannica. Inggris yang punya produk, ya, bukan kita yang ngomong, bukan kita fitnah. Terus dalam Encyclopedia Americana dikatakan perayaan Natal yang dianggap sebagai hari kelahiran Yesus Kristus mulai diresmikan pada abad ke-4 Masehi. Pada abad ke-5 gereja Barat memerintahkan kepada umat Kristen untuk merayakan hari kelahiran Yesus yang diambil dari hari pesta bangsa Roma. Perhatikan, hari pesta bangsa Roma yang merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Sebab tidak seorang pun yang mengetahui hari kelahiran Yesus. Ini Encyclopedia Britannica, Inggris punya, dan Encyclopedia Americana, Amerika punya. Ini dua-duanya sumber mereka, buku mereka, literatur mereka. Mereka sendiri mengakui bahwa nggak ada yang tahu Nabi Isa itu lahir kapan. Lalu kenapa 25 Desember? Karena mengikuti pesta bangsa Roma. Ternyata sebelum agama Nasrani itu masuk ke Eropa, di benua Eropa itu ada bangsa Romawi, ada bangsa Athena, ada bangsa Yunani. Mereka itu punya pesta dewa mereka. Yang paling terkenal adalah pesta bangsa Romawi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Rinciannya, mari kita lihat. Kenapa 25 Desember menjadi hari pilihan Paus Liberius untuk dijadikan sebagai hari Natal? Kenapa 25 Desember? Perhatikan nomor 1. Di Romawi, di mana ada dewa matahari yang disembah, orang Romawi menamakan dewa tersebut sebagai dewa mitra. Kapan tanggal lahirnya? Kata bangsa Romawi tanggal 25 Desember. Kemudian nomor 2, di Mesir
bangsa Mesir. Bangsa Mesir menamakannya Osiris. Apa kata bangsa Mesir? Dewa matahari kami Osiris lahir pada tanggal 27 Desember. Kemudian nomor 3, bangsa Persia, bangsa Irak. Sudah, itu juga punya dewa matahari yang mereka sembah. Mereka namakan dewa Horus. Apa kata mereka? Dewa matahari kami bernama Horus, dilahirkan pada tanggal 28 Desember. Kemudian masih ada dewa mataharinya Yunani. Bagi bangsa Yunani, dewa matahari mereka bernama Apollo. Menurut mereka, dewa Apollo lahir pada tanggal 28 Desember. Jadi ternyata bulan Desember banyak dewa lahir. Nah, bulan Desember banyak dewa lahir sudah. Ini literatur mereka, bukan kita memfitnah mengada-ada. Kemudian mari kita lihat, sudah di benua Eropa itu ada hari raya Brumalia. Hari raya Brumalia yaitu pekan. Nah, jadi hari rayanya selama 1 minggu dirayakan sebagai hari besar pesta bangsa Romawi yang berlangsung dari tanggal 17 sampai 24 Desember. Dari sini kita paham penetapan 25 Desember sebagai hari Natal adalah pengaruh dari budaya paganisme. Paganisme itu penyembah berhala. Masyarakat di barat yang sudah berakar sejak lama, jauh sebelum kelahiran Yesus. Jadi kurang lebih begini. Ini Paus Liberius mau nyari, ini Yesus lahirnya kapan? Nyari di Bible nggak ketemu. Sementara masyarakat udah terlanjur ngerayain hari lahir dewa 25 Desember. Ya sekalian aja 25. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya sudah. Nah, artinya diduga kuat. Ini kita belum ambil kesimpulan. Diduga kuat Paus Liberius menetapkan 25 Desember sebagai hari lahir Yesus Kristus karena terpengaruh dengan tradisi dan budaya yang sudah berakar di bangsa Roma yang menganggap kelahiran dewa matahari mereka yaitu Dewa Mitra pada tanggal 25 Desember. Nah, terus nanti ada bantah, jangan-jangan Paus Liberius itu dapat dari Bible. Mari kita lihat Bible-nya sudah. Kalau memang ada di Bible menyebutkan bulan Desember, maka berarti Paus Liberius tidak ikut-ikutan bangsa Romawi. Tapi kalau di Bible tidak ada, bahkan sebaliknya, berarti Paus Liberius memang terpengaruh yaitu dengan tradisi budaya yang ada di bangsa Romawi, saudara. Untuk membuktikannya, kita perlu buka Bible sebentar, saudara. Mari kita lihat. Bible itu, maaf saudara, saya lebih suka sebut Bible daripada saya sebut Injil. Karena Injil itu kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sementara kitab suci tersebut sudah tidak ada. Kalaupun ada, sudah diselewengkan, sudah dipalsukan. Apa yang ada di tangan umat Nasrani sekarang, menurut umat Islam adalah Injil yang sudah dipalsukan. Makanya saya tidak suka menyebutnya Injil. Saya lebih suka menyebutnya Bible. Nah, Bible itu ada 2 bagian. Bagian pertama disebut Perjanjian Lama. Bagian kedua disebut Perjanjian Baru. Nah, yang Perjanjian Lama itu mencakup hukum-hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Perjanjian Baru itu adalah hukum-hukum Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam menurut keyakinan umat Nasrani. Perjanjian Lama Tauratnya, Perjanjian Baru Injilnya. Nah, dalam Perjanjian Baru ada nama-nama surat. Sama, Perjanjian Lama juga ada nama-nama surat. Seperti kita Al-Quran, ada surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, dan seterusnya. Di Perjanjian Baru pun ada di situ disebut yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Nah, saudara,
Mari kita buka Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7. Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7. Di sana disebutkan, saudara, ringkasnya saja, ada informasi seorang pemuda bernama Yusuf itu setiap tahun selalu datang ke dari kota Nazaret datang ke Bethlehem. Bethlehem itu Yerusalem. Kebetulan di tahun itu dia datang dengan tunangannya yang bernama Maria, maksudnya Siti Maria. Siti Maria sudah dalam keadaan mengandung, padahal dia sudah punya tunangan tapi belum menikah. Cuman Siti Maria sudah terlanjur mengandung karena itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana dia hamil tanpa suami. Ini kekuasaan Allah. Orang-orang Nasrani pun meyakini itu. Nah, kemudian begitu mereka sampai di Bethlehem, di sana disebutkan bahwa di malam itu juga, saudara, Maria yaitu hendak melahirkan, bersalin. Sementara dia keliling di kota Bethlehem, tidak dapat kamar, tidak ada penginapan, semua penginapan penuh. Nah, pertanyaannya, Siti Maria lagi hamil tua, mau melahirkan, kok bisa-bisanya memaksakan diri untuk musafir ke Yerusalem, jauh dari dia punya negeri? Jawabnya, tidak mungkin dia memaksakan diri kalau tidak ada sesuatu yang penting. Orang lagi hamil 9 bulan terus melakukan perjalanan jauh, nggak mungkin dilakukan kalau tidak penting. Yang kedua, begitu dia sampai di kota Bethlehem, semua penginapan penuh. Saudara, penginapan nggak mungkin penuh kalau tidak banyak musafir yang datang. Musafir tidak akan datang mutlak begitu saja kalau tidak ada hal yang penting di Bethlehem, saudara. Maka itu kita perlu selidiki, kenapa Siti Maria yang dalam kehamilan tua kok memaksakan diri untuk datang ke Bethlehem, dan kenapa Bethlehem ketika itu kok penuh penginapannya sampai mereka tidak dapat penginapan. Ada apa? Ini informasi perjanjian baru. Ayat-ayat di atas menginformasikan bahwa Maria saat hendak melahirkan Yesus berangkat ke Yerusalem, dan di sana tidak mendapatkan tempat penginapan sehingga melahirkan di palung, melahirkan di kandang ternak. Nah, sekarang kenapa musafir saat mau melahirkan? Kenapa penginapan penuh? Kita mesti selidiki, sudah. Mari kita lihat. Kita buka ayat yang lainnya. Masih dalam Lukas 2. Ternyata dalam Lukas 2 ayat 41 disebutkan, saudara, setiap tahun orang tua Yesus selalu datang ke Yerusalem. Kapan? Mereka datang pada hari raya Paskah Bani Israel. Bukan hari raya Paskah Nasrani, bukan. Hari raya Paskah Bani Israel. Setiap tahun ada hari raya Paskah. Semua Bani Israel datang ke Bethlehem, termasuk Siti Maria, saudara. Oh, dapat jawabannya, pantas. Kenapa lagi hamil tua mau melahirkan kok musafir? Karena ada hari raya Paskah. Ya, ibarat kita nih, orang yang kerja di Jakarta, dia udah hamil tua, kalau mau lebaran, dia pulang. Walaupun mesti berangkat di kereta, saudara. Lagi lebaran kan begitu, saudara. Berarti ada hari besar, pantas dia pulang. Pertanyaannya, saudara, kapan itu hari besarnya Bani Israel jatuh? Di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 disebutkan bahwa hari raya Bani Israel tersebut jatuh pada awal musim gugur, saudara. Awal musim gugur. Saya mau tanya, bulan Desember itu musim gugur atau musim dingin? Musim gugur atau musim hujan? Musim gugur atau musim salju? Musim salju, saudara. Di Yerusalem, Desember itu musim salju. Sementara dalam Lukas disebutkan hari raya Paskah Bani Israel yang Siti Maria tiap tahun datang, itu awal musim gugur, bukan Desember, saudara.
lahir bukan bulan Desember, tapi lahir di awal musim gugur, saudara. Dari sini ada kita dapat jawaban. Satu, Maria yang mau melahirkan tetap pergi ke Yerusalem. Kenapa? Karena pentingnya hari raya Paskah bagi Israel. Dua, kenapa Yerusalem penuh penginapan pada malam kelahiran Yesus tersebut? Karena bertepatan dengan hari raya Paskah yang selalu dipenuhi Bani Israel. Jadi yang tadi udah kejawab tuh, kenapa Siti Maryam kok hamil tua tetap jalan? Karena ada hari penting. Kenapa Bethlehem penuh? Karena ada hari raya, saudara. Sudah dijawab. Kita lanjutkan informasi Bible. Satu, Yesus dilahirkan di Yerusalem pada waktu hari raya Paskah. Dua, hari raya Paskah Bani Israel jatuh pada awal musim gugur. Tiga, musim gugur bukan musim hujan. Musim gugur bukan musim dingin, saudara. Dan musim gugur bukan musim salju. Artinya Yesus dilahirkan bukan pada musim dingin, bukan pada musim hujan, bukan pada musim salju, sehingga Bible menafik kemungkinan kelahiran Yesus pada bulan Desember yang merupakan puncak musim hujan dan dingin di Yerusalem, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi ternyata dalam Bible nggak ada keterangan Yesus lahir tanggal 25 Desember, nggak ada. Bahkan Bible menolak kemungkinan tersebut, saudara. Kita lanjutkan yang kedua. Masih Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Tolong perhatikan baik-baik. Saya tidak membacakan satu persatu, saudara. Ada yang menarik. Di ayat-ayat ini diceritakan, begitu Siti Maryam mules melahirkan Yesus Kristus, saat itu di malam hari banyak penggembala domba sedang menggembalakan domba di padang rumput, saudara. Di padang rumput. Nah, saya mau tanya, kalau bulan Desember di Yerusalem musim apa? Musim salju. Kalau salju nutup rumput, tuh domba mau makan apa? Makanan, saudara. Enggak ada musim dingin orang menggembalakan domba di padang rumput, saudara. Enggak ada. Yang namanya musim dingin, penduduk Yerusalem, saudara, mereka duduk di rumah dan hewan-hewan ternak mereka masukkan kandang. Tidak ada yang di padang rumput, saudara. Nah, sekarang Bible mengabarkan waktu Yesus lahir, banyak penggembala domba sedang menggembalakan domba di padang rumput. Malaikat datang kepada mereka mengabarkan tentang kelahiran Yesus, saudara. Berarti Yesus lahir bukan musim salju. Orang Kristen kalau bikin Natal ada pohon cemara, betul? Pohon cemara ada lampu-lampu, betul? Itu lampu-lampu maksudnya bintang bercahaya di langit. Terus ada kapasga, ada kapasga, maksudnya salju turun. Salju turun. Artinya mereka punya keyakinan Yesus lahir, salju sedang turun. Kalau betul begitu, saudara, lalu bagaimana mungkin ada orang menggembalakan domba di padang rumput yang luas? Ini informasi Bible, bukan informasi dari kiai, bukan dari ustaz, bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari sumber mereka sendiri, saudara. Maka itu ayat-ayat di atas menginformasikan bahwa di malam kelahiran Yesus ada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak di padang lahan terbuka pada waktu malam. Kita buktikan. Apa betul orang Yerusalem kalau musim dingin duduk di rumah, tidak keluar rumah? Mari kita lihat, saudara. Dalam Perjanjian Lama, Ezra 10 ayat 9 sampai 13, saudara, di situ disebutkan seluruh rakyat duduk di halaman rumah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Kemudian, saudara, orang-orang itu besar jumlahnya dan sekarang musim hujan sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Ini ada dalam Bible. Kalau musim dingin orang Yerusalem nggak sanggup ada di luar, semua masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian di dalam Kidung Agung disebutkan yang namanya kijang, anak rusa, dan aneka ragam binatang. Kalau sudah musim dingin, mereka semua dimasukkan ke kandangnya. Artinya ayat-ayat di atas menginformasikan bahwa di Yerusalem pada musim dingin hewan dan manusia tidak kuat berada di alam terbuka, dan bahwa akhir bulan 9 sudah masuk musim hujan, saudara.
Desember. Kira-kira jelas tidak? Jadi di kilometer 57 ada pohon Natal nggak? Kalau ada pohon Natal, ada kapasnya, berarti salju turun di kilometer 57. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, baik, saya tidak mengusir dengan keyakinan umat Nasrani. Kami hormati mereka, kami hargai mereka, tidak boleh kita mencaci maki mereka, dan tidak boleh kita ganggu Natal mereka. Tapi saya bicara ini, saya ingin selamatkan akidah umat Islam. Artinya apa? Kalau umat Nasrani sendiri masih bingung Yesus lahir kapan, nah kok umat Islam ikut-ikutan bingung? Ini yang punya hari raya bingung kapan lahirnya. Nah kenapa kita ikut-ikutan bingung? Biar dia yang bingung, kita jangan ikut campur. Betul? Kira-kira jelas tidak? Ini makanya nih, saudara, ini perlu kita tandaskan terlebih dahulu supaya kita tahu umat Nasrani sendiri sedang berdebat sengit. Pendeta sama pendeta berdebat sengit, agamawan dengan agamawan berdebat sengit, Kristen dengan Kristen berdebat sengit tentang tanggal 25 Desember. Mereka saja belum sepakat, mereka saja masih berdebat sengit. Lah kok ada umat Islam kiai nyuruh umat Islam ikut Natal? Iya. Ngawur ini saudara. Kira-kira jelas sudah. Baik, kita teruskan sudah. Kesimpulan yang kedua. Yesus dilahirkan di Yerusalem pada waktu para penggembala dan kawan ternak masih sanggup di alam terbuka. Dua, di Yerusalem pada musim hujan, manusia maupun hewan tidak sanggup berada di alam terbuka. Tiga, di Yerusalem pada akhir bulan 9 saja sudah masuk musim hujan dingin, apalagi bulan 12 puncaknya musim dingin sudah. Artinya Yesus dilahirkan bukan pada musim dingin atau hujan, dan bukan akhir bulan 9 September, apalagi Desember, yang merupakan puncak musim hujan atau puncak musim dingin di Yerusalem. Jadi memang Bible tidak ngasih kabar kapan lahirnya, bulan apa. Tapi paling tidak ada informasi bukan musim dingin, bukan musim hujan, bukan musim salju, gitu. Nah kalau itu sudah jadi informasi, sekarang kita bertanya, jadi dari mana Paus Liberius menetapkan tanggal 25 Desember? Karena dia ikut Bible, karena dia ikut kitab sucinya, dia tidak akan menetapkan 25 Desember. Nah, kok dia tetapkan 25 Desember? Ada apa? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Bahkan tadi saya tunjukkan, dikatakan pertama di sini, nomor 2, dulu umat Kristiani itu berbeda dalam merayakan Natal. Ada yang merayakan Natal tanggal 6 Januari, ada yang merayakan Natal tanggal 28 Maret, ada yang merayakan Natal tanggal 18 April, dan ada yang merayakan Natal tanggal 28 Juni. Baru disatukan oleh Paus Liberius pada tahun 354 Miladiyah atau Masehi. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya, yang ketiga, terakhir dari bagian ini sudah. Dalam satu tawarikh, perhatikan, Yahudi itu ada kelompok-kelompok Bani Israel. Setiap kelompok punya giliran untuk menjaga rumah Tuhan. Setiap kelompok punya giliran untuk menjaga rumah Tuhan. Ada satu kelompok disebut kelompok Abia. Kelompok Abia itu menjaga rumah Tuhan di giliran ke-8. Dalam literatur Bani Israel, giliran ke-8 itu jatuh pada tanggal 1 sampai 8 bulan Juni. Kelompok Abia setiap tanggal 1 sampai 8 bulan Juni giliran mereka menjaga rumah Tuhan. Ada yang menarik di Lukas 1. Nabi Zakaria alaihissalam ketika memohon keturunan kepada Allah sekian lama belum dikabulkan. Begitu dikabulkan, pergi pada saat kelompok Abia sedang berjaga. Sudah, kelompok Abia sedang berjaga, Nabi Zakaria dapat berita dari Allah melalui malaikat Jibril bahwa malam itu istrinya hamil. Padahal usianya sudah cukup tua. Malam itu istrinya hamil. Nah kemudian lahirlah anak untuk Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya. Saya mau tanya, bulan Juni, awal Juni, Nabi Zakaria dapat kabar istrinya hamil. Biasanya perempuan hamil berapa bulan? Berarti Nabi Yahya lahir
awal Juni tambah 9 bulan. 9 bulan kemudian lahir. Berarti bulan apa? Awal Maret. Nabi Yahya lahir awal Maret. Loh, ada hubungan apa Yahya dengan Nabi Isa? Ada. Di dalam Lukas 1 pasal 238 disebutkan usia Yesus lebih muda 6 bulan daripada usia Yahya. Habis Nabi Yahya lahir, 6 bulan kemudian baru Nabi Isa lahir. Berarti awal Maret ditambah lagi 6 bulan. Jadi kapan? Awal September. Lagi-lagi kita dapat kesimpulan di sini, saudara. Kita dapat kesimpulan yang luar biasa. Lagi-lagi ternyata Bible menolak kalau Isa itu dilahirkan pada bulan Desember. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau ikut yang ketiganya, mestinya Nabi Isa lahirnya bulan September. Setidaknya Nabi Isa lahir bukan musim dingin, bukan musim hujan, bukan musim salju. Kira-kira jelas tidak? Baik, sebagai tambahan, dalam ilmu astronomi di Matius 2 ayat 1 sampai 12 disebutkan waktu Yesus lahir ada bintang terang luar biasa. Luar biasa. Nah, kemudian saudara David Haggis dari Universitas Sheffield di Inggris mengatakan kepada Britain Press Association, ini seorang ahli astronomi, dia mengatakan bintang terang yang terlihat dari bumi. Jadi kalau dari bumi ada bintang yang luar biasa terangnya, itu merupakan penyatuan antara Jupiter dan Saturnus. Jadi Jupiter dan Saturnus itu masing-masing punya orbit, tapi dalam waktu tertentu dia berada dalam satu garis. Kalau dia berada dalam satu garis, pantulan cahayanya luar biasa terangnya. Dan ini menurut ilmu astronomi hanya terjadi 840 tahun sekali, sudah. Jadi menurut Profesor Nasrani dari Inggris ini, ahli astronomi, bahwa Yesus itu dilahirkan tanggal 15 September. Kenapa? Karena pertemuan Jupiter dan Saturnus terjadi 840 tahun sekali pada tanggal 15 September, sudah. Jadi ternyata ahli astronom pun menolak kalau Yesus lahir pada bulan Desember. Ini kita belum masuk Al-Quran dan hadis. Tuh, kita masuk baru dapurnya mereka. Ini di dapur mereka aja lagi kalang-kabut nih. Belum ketemu jawabannya, saudara. Nah, jadi kalau dapur mereka lagi kalang-kabut, kenapa kita ikut campur dapur orang? Paham tidak? Baik, sekarang mari kita lihat. Ada pastor bernama Herman W. Armstrong dari tahun 1892. Dia meninggal dunia 1986. Ini pastor dari Worldwide Church of God. Ini satu gereja Tuhan yang ada di Amerika Serikat. Nah, dia mengarang sebuah buku, saudara. Nah, apa dia katakan dalam bukunya? Satu, Yesus tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Dua, peringatan Natal bukan ajaran Kristen, tapi pengaruh ajaran paganisme, menyembah berhala. Tiga, pohon hias Natal adalah warisan zaman sebelum Kristen. Empat, saling tukar hadiah Natal bukan ajaran Kristen, tapi adat istiadat kaum pagan. Ini bukan kiai yang ngomong, pendeta. Ini pastor yang ngomong, sudah. Artinya pastor dengan pastor nggak sepakat, pendeta dengan pendeta tidak sepakat. Ada yang terima 25 Desember hari Natal, ada yang menolak mentah-mentah, sudah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Berarti saya bertanya, 25 Desember itu disepakati tidak oleh orang Kristen? Enggak, sudah. Kesimpulan, satu, data Bible. Menurut Bible yang kita dapatkan adalah Bible menafi kemungkinan kelahiran Yesus pada bulan Desember. Dua, data astronomi juga menafi kemungkinan kelahiran Yesus pada bulan Desember. Dan tiga, ada pastor juga menafi kemungkinan kelahiran Yesus pada bulan Desember. Jadi kesimpulannya berdasarkan Bible, berdasarkan astronomi, berdasarkan pendapat pastor, bahwa Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember.
Dia kalau nggak perhatian dia biasa takbir mulu, biasanya dakwahnya Allah Akbar, mau perang mulu saudara. Sekali-sekali ngaji saudara, ini hari sekali-sekali ngaji kita ikutin coba supaya terbuka kita punya pemahaman. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Sekarang baru kita masuk Natal dalam ajaran Islam. Apa kata Al-Quran, apa kata Sunnah, dan bagaimana Al-Athar saudara. Pertama saya ingin ingatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran banyak diceritakan oleh Allah. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 136, ada dalam surat Ali Imran ayat 45 sampai 63, ada dalam surat An-Nisa ayat 172, ada dalam surat Al-Maidah dari ayat 14 sampai 18, dari ayat 46 sampai 47, dari ayat 72 sampai 75, dari ayat 110 sampai 118, dan seterusnya dan seterusnya. Sangat banyak ayat Al-Quran yang menceritakan soal Nabi Isa alaihis salam. Intisarinya bahwa umat Islam wajib beriman kepada Nabi Isa alaihis salam dan wajib menyintai Nabi Isa alaihis salam dan wajib menghormati Nabi Isa alaihis salam dan wajib mengakui Nabi Isa sebagai hamba Allah dan sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Dan beriman kepada Nabi Isa bagian daripada beriman kepada para rasul yang merupakan arkanul Islam. Itu saya mau tanya di sini semua, beriman kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Isa, cinta kepada Nabi Isa, hormat kepada Nabi Isa. Alhamdulillah. Ini dulu kita ngacepin saudara. Jadi kalau kita menolak Natal bukan menolak Nabi Isa. Jadi jangan nanti dipersendir. Jangan kalau kita nggak Natal dianggap tidak menghormati Nabi Isa. Ini persoalan beda saudara. Nabi Isa kami beriman, kami percaya, kami cinta, kami hormat, kami akui beliau itu adalah Allah wa Rasuluh. Beliau itu adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah pertanyaannya sudah, apa ada informasi dalam Al-Quran atau hadis atau antar para ulama salaf tentang kapan Nabi Isa itu dilahirkan? Jawabnya, tidak ada satupun ayat Al-Quran, tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu antar pun dari ulama salaf yang menginformasikan tentang tanggal kelahiran Nabi Isa alaihissalam, sehingga tidak ada dalil syar'i yang membenarkan tentang suatu hari sebagai hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, berikutnya ada pertanyaan, apa sih hukumnya kita merayakan hari lahir seorang Nabi? Saudara, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muktabar, merayakan hari lahir seorang Nabi hukumnya boleh dengan salat selama dilaksanakan dengan tata cara yang tidak melanggar syariat. Boleh. Udah dari mana? Pertama, Nabi setiap Senin puasa. Terus ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa anda puasa setiap Senin? Apa jawab Nabi? Fihi wulidtu, karena aku dilahirkan hari Senin. Nabi ditanya, kenapa anda puasa setiap Senin? Nabi menjawab, karena aku dilahirkan hari Senin. Nabi ditanya, kenapa anda puasa setiap Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, karena hari Senin hari kelahiranku. Artinya ada isyarat kalau Nabi memperingati hari lahirnya yaitu hari Senin dengan cara selalu berpuasa di setiap hari Senin. Makanya merayakan hari lahirnya Nabi dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara boleh dengan dalil ini. Yang kedua, Nabi itu waktu di Mekah selalu puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Selalu, saudara. Begitu Nabi ke Madinah, tahu-tahu Nabi lihat orang Yahudi puasa juga. Terus Nabi bertanya, mana ada? Kenapa mereka puasa?
Terus Nabi menjawab, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak daripada kalian terhadap Musa. Kemudian Nabi perintahkan para sahabatnya supaya dijaga sebisa mungkin tidak meninggalkan puasa Asyura. Tapi Nabi juga anjurkan jangan sampai puasanya sama dengan Yahudi. Bagaimana caranya? Puasa dari tanggal 9, Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 atau 10 dan 11, sehingga puasanya tidak sama dengan puasa Yahudi, saudara. Nah, artinya apa? Di sini ada isyarat Nabi Musa menang di hari Asyura dan Nabi ikut senang pada hari kemenangan Musa. Berarti merayakan hari lahir seorang Nabi, merayakan hari kemenangan seorang Nabi, merayakan hari besar seorang Nabi, hukumnya boleh. Nah, pertanyaannya, kalau begitu boleh dong kita merayakan hari lahirnya Nabi Isa? Kalau gitu boleh dong, karena Nabi Isa Nabi kita juga. Jawabnya boleh, boleh. Cuman kapan? Akan kita nggak tahu. Terus ada yang bilang ya tanggal 25 Desember. Loh, tunggu dulu. Siapa yang bilang 25 Desember? Orang Kristen aja pada libur. Kira-kira paham nggak? Jadi kami siap merayakan hari lahirnya Nabi Isa. Kami siap. Tapi karena kami nggak tahu lahirnya kapan, ya nggak jadi. Kira-kira jelas nggak? Paham nggak? Oh, ada yang jawab, ya kita rayakan kapan saja. Yang penting hormati Nabi Isa. Boleh, saya setuju. Tapi jangan tanggal 25. Yang suruh tanggal 25 siapa? 25 itu sudah menjadi hari raya umat Nasrani. Nggak boleh kita meniru-niru mereka. Orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram, orang Islam puasa tanggal 10 Muharram. Begitu Nabi tahu sama, Nabi suruh umatnya bedakan. Nggak boleh sama. Kira-kira jelas nggak? Padahal 10 Muharram itu betul-betul hari kemenangan Musa. Tapi karena Yahudi ikut merayakan, Nabi suruh umat Islam bedakan puasa dan tanggal 9. Jadi Nabi jaga betul, nggak boleh kita mirip-mirip mereka, sudah. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi merayakan hari lahir Nabi boleh tidak? Merayakan hari lahir Nabi Isa boleh tidak? Boleh. Tapi merayakan yang tanggal 25 Desember boleh tidak? Bisa. Nah, kira-kira jelas nggak? Paham? Baik. Sekarang saudara, pada dasarnya boleh merayakan hari kelahiran Nabi Isa sebagai seorang hamba Allah dan Rasul. Sudah kapan saja, sebagaimana memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kita tidak pernah tahu kapan Nabi Isa dilahirkan, kita tidak akan pernah memperingatinya. Buru-buru merayakan hari lahir Nabi Isa, merayakan Maulid Nabi ini kita masih ribut. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang boleh, betul? Betul? Kita masih ribut nih, boleh nggak? Boleh nggak? Ini belum beres, mau merayakan Nabi Isa. Kayak kurang kerjaan ente. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, saudara. Nah, sekarang ada beberapa subhat. Hati-hati. Maaf. Para tokoh dan oknum kiai yang membolehkan umat Islam mengucapkan Natal, ini alasannya. Ini alasan mereka. Saya bacakan. Pertama, mereka mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima informasi Yahudi tentang hari kemenangan Nabi Musa. Karenanya tidak salah juga jika kita menerima informasi Nasrani tentang hari lahir Nabi Isa. Tadi Nabi menerima informasi dari Yahudi tentang hari kemenangan Nabi Musa. Nabi tanya, terus orang Yahudi jawab, ini kemenangan Nabi Musa. Nabi terima. Nah, sekarang kita tanya Nasrani, kapan lahirnya Isa? Mereka bilang 25 Desember. Kita terima juga dong, ikut Nabi. Luar biasa. Ini kalau orang awam, anak muda, nggak punya ilmu, dikasih begini, dicokokin, iya ya benar juga. Yang kedua, apa kata mereka? Kata Kiai Natal. Ya, habis saya mau sebut bagaimana? Kata Kiai Natal, selama kita memperingati Natal sebagai hari lahir Isa sebagai manusia, tidak apa-apa. Yang penting niat kita baik dan kita mampu menjaga akidah. Yang penting kita gak murtad, yang
merupakan bagian daripada iman kita kepada para rasul. Jadi kalau kita memperingati Natal berarti kita mencintai Isa. Kalau kita mencintai Isa berarti kita beriman kepada Rasul. Berarti merayakan Natal bagian daripada imannya umat Islam. Luar biasa. Kira-kira jelas gak? Hati-hati saudara, ini bukan orang sembarangan kiai yang ngomong. Nah, makanya kiai kan sesatnya dia pakai dalil. Saudara, yang keempat, memperingati Natal merupakan bentuk toleransi antar umat beragama sehingga bisa menyuburkan keharmonisan hubungan antar umat beragama. Jadi kalau kita merayakan Natal kan kita bisa toleransi, saling menghormati, hidup rukun, kan lebih bagus. Nah, yang kelima, kata dia, mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani adalah penghormatan. Nggak apa-apa, sekedar kita hormati. Kita hormati aja, penghormatan aja, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap yakin bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya nih, jawab jangan nih. Udah sore. Jawab jangan. Udah sore. Enggak apa-apa. Terus, aneh capek. Bagaimana kalau ini jawabnya bulan depan? Biar Pak Widi undang lagi. Baik, kita jawab satu persatu singkat saja, mulai dari yang pertama, saudara. Yang pertama, mereka mengatakan Rasulullah SAW menerima informasi Yahudi tentang hari kemenangan Musa. Lalu kenapa kita tidak boleh menerima informasi Nasrani tentang hari kelahiran Nabi Isa? Jawabnya, Rasulullah SAW menerima informasi Yahudi tentang hari kemenangan Musa alaihissalam karena beliau tahu betul tentang kebenaran info tersebut. Pengetahuan beliau tersebut bersumber dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga kebenaran info tersebut bukan karena datang dari Yahudi, tapi karena dibenarkan oleh Nabi. Sudah. Saya bertanya, Yahudi ngomong begini, 10 Muharram hari kemenangan Musa. Andai kata Nabi bantah, enggak betul, kita percaya yang mana? Yahudi atau Nabi? Yahudi atau Nabi? Sekarang Yahudi mengasih berita 10 Muharram kemenangan Nabi Musa. Terus Nabi membenarkan, ya itu betul. Saya bertanya, kita terima tidak? Terima. Kita terima karena Yahudi atau karena Nabi? Kita terima karena info Yahudi atau info Nabi? Kita terima karena berita Yahudi atau berita Nabi? Berita Nabi. Nah, sekarang soal Natal tanggal 25 Desember, info Nabi-nya mana? Info Yahudi kita tidak terima, yang kita terima info Nabi. Begitu juga info Nasrani kita tidak terima, yang kita terima info Nabi. Pertanyaannya, apa ada info Nabi kalau Nabi Isa lahir 25 Desember? Kira-kira jelas tidak? Nah, ini jawaban yang pertama, sudah. Nanti saya sarankan kepada Pak Widi dan seluruh pengurus daripada masjid ini supaya ini nanti direkam saja di flash disk, nanti bisa dicetak. Nah, nanti jamaah bisa mendapatkan fotokopinya atau cetakannya. Nanti bisa di sini panitia menyediakan. Nah, tinggal bayar ongkos fotokopi atau ongkos cetaknya. Jadi Anda nanti punya catatan. Setuju? Setuju? Nanti saya izinkan untuk direkam di flash disk. Jadi Anda punya catatan ini semua. Baik. Yang kedua, kata mereka selama kita memperingati Natal sebagai hari lahir Isa sebagai manusia, tidak apa-apa. Yang penting yang kita baik, kita mampu menjaga akidah. Tunggu dulu. Mari kita jawab, saudara. Memperingati hari lahir Nabi Isa sesama umat Islam memang tidak mengapa. Namun memperingatinya di tanggal 25 Desember adalah perbuatan bid'ah yang nyata. Kenapa? Karena tanggal
Anda udah punya fotokopinya, bisa baca dengan lebih tenang. Baik, sudah. Kalau dikatakan yang penting kan kita mampu jaga akidah. Kalau kiai yang ngomong bisa jadi, oh iya, dia bisa jaga akidah, dia nggak bakal murtad kalau sekedar mengucapkan selamat Natal. Tapi tunggu dulu, kau sebagai kiai jangan lupa, engkau itu teladan umat, engkau itu contoh buat umat, engkau bisa jaga akidah umat yang di bawah. Kalau nanti kau punya perbuatan, kau punya ucapan dicontoh sama umat yang di bawah, ikut-ikutan Natal, bisa rontok iman mereka. Apa kau mau tanggung jawab? Sombongnya udah penting kan akidah kuat, sombong betul saudara. Katakan dia akidahnya kuat, tapi kan dia kiai, suri teladan, dia contoh. Jangan memberikan contoh yang tidak baik untuk umat saudara. Umat yang di bawah imannya lemah, umat yang di bawah imannya rapuh, iman yang di bawah mudah untuk terpengaruh. Betul? Kira-kira jelas tidak? Jadi kuat akidah jangan dijadikan alasan saudara. Yang ketiga, memperingati Natal merupakan bentuk toleran antar umat beragama untuk menyuburkan keharmonisan hubungan antar umat beragama. Tunggu dulu. Memperingati Natal bukan toleransi antar umat beragama, itu namanya toleransi antar agama. Beda. Ada toleransi antar umat beragama, ada toleransi antar agama. Toleransi antar umat beragama, antara umat Islam dengan umat di luar Islam, tidak saling mengganggu, saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi antar umat beragama. Kalau toleransi beragama, toleransi antar agama, itu adalah pencampur adukan ibadah, pencampur adukan ritual, pencampur adukan syariat, pencampur adukan akidah. Hukumnya adalah haram. Dan ingat bagian yang kedua, tidak mengganggu umat Kristen memperingati Natal sudah cukup sebagai bukti toleransi kita sudah. Saya tanya, mayoritas di Indonesia umat apa? Mayoritas apa? Kalau ada Kristen ngerayain Natal, kita tidak ganggu, bagus gak? Bagus gak? Toleransi tidak? Cukup. Jangan kelebihan toleransinya. Toleransinya pakai ucapin haleluya, toleransinya pakai nyanyi Malam Kudus. Nggak perlu saudara. Toleransi cukup. Jaga keamanan, jaga kondusivitas, jangan mengganggu umat beragama lain. Besok 25 Desember umat Kristen mau Natal, tidak boleh umat Islam mengganggu sudah. Haram kita ganggu mereka. Biarkan mereka itu merayakan Natal dengan tenang, dengan senang, dengan gembira. Tidak boleh kita ganggu. Bahkan kita harus ikut menciptakan suasana aman, nyaman, kondusif. Cukup tidak toleransi? Cukup. Enggak perlu ikut Natal. Kira-kira jelas tidak? Yang keempat, memperingati Natal merupakan ekspresi cinta dan hormat kepada Nabi Isa. Maka jawabnya, memperingati hari lahir Nabi Isa memang merupakan ekspresi cinta dan hormat kepada Nabi Isa. Tapi ingat saudara, betul, kita menghormati Nabi Isa itu ekspresi cinta. Betul, memperingati hari lahirnya itu cinta kita kepada dia, itu bukti iman kita kepada dia. Tapi peringatan hari lahir Nabi Isa dengan dasar bid'ah justru akan menodai keimanan kepadanya. Apalagi itu merupakan madhonatul fitan. Pembuktian cinta kita kepada Nabi Isa, saudara, harus dilakukan dengan cara yang sesuai akidah, bukan dengan cara yang dilarang oleh syariat. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Yang terakhir, mengucapkan selamat Natal kepada umat Islam adalah penghormatan. Yang penting, yang kita maksudkan Nabi Isa sebagai manusia, bukan sebagai yaitu Tuhan. Mereka pakai dalil begini. Dulu Imam Syafi'i di zamannya itu sultan yang berkuasa, khalifah yang berkuasa dari Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau ada ulama mengatakan tidak menerima Al-Quran itu makhluk, ulama tadi ditangkap di penjara. Nah, sekarang pengawal kerajaan
Kalau Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Imam Syafi'i sudah keluar dari akidah Ahlus Sunnah. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Imam Syafi'i dicomot, ditangkap, dipenjara, disiksa. Lalu bagaimana kalau Imam Syafi'i jawab? Imam Syafi'i mengatakan iya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ini 4 nih, ini makhluk. Maksudnya 4 makhluk dicari makhluk, bukan Al-Qurannya makhluk sudah. Jadi Imam Syafi'i jawabnya Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, hadis arba'ah, ini 4 nih. Apa dan 4? Cari makhluk. Imam Syafi'i betul kan? Betul. Tapi si penjaga tadi pengawal datang, oh Imam Syafi'i bilang Quran makhluk, bahkan semua kitab suci makhluk, dia tinggal Imam Syafi'i. Jadi kata Kiai Natal, kalau kita mengucapkan Natal, yang penting kan niatnya. Imam Syafi'i kan niatnya 4 jari, disebut makhluk. Kan gak rusak akidah Imam Syafi'i. Nah karena itu kalau kita mengucapkan selamat Natal, niatin aja selamat hari raya atau selamat hari lahir Yesus Isa sebagai manusia, sebagai utusan Allah, bukan sebagai anak Tuhan. Nggak ganggu akidah, nggak apa-apa. Jawabnya saudara, Imam Syafi'i dulu ngomong begitu darurat. Kalau nggak ngomong begitu masuk penjara, disiksa. Sekarang Anda kalau nggak ngucapin selamat Natal ditangkap nggak? Nggak ada kedaruratan saudara. Bahkan kalau ada orang Kristen mengatakan selamat Natal ya, kita mesti tersinggung. Kenapa? Karena dalam terminologi begitu diucapkan selamat Natal berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Mesti tersinggung dong. Enggak boleh dong dia mengucapkan kepada itu jawab begitu. Dia mengatakan kepada saya selamat Natal berarti apa? Selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Enggak boleh saya terima. Kalau saya terima, saya ucapkan selamat berarti saya benarkan Yesus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau saya punya kawan siapa saja ada pendeta Habib Rizal selamat Natal, saya jawab lalu dia walau juga Allah tidak pernah dan Allah tidak diperanakan. Takbir. Fatwa mengikuti Natal bersama bagi umat Islam hukumnya fatwa ini masih berlaku sampai sekarang saudara. Jadi kalau ada kiai, ustaz, profesor, doktor, mau ahli hadis, mau ahli Quran, saudara yang berpendapat berbeda, mereka telah tidak sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya mau tanya semua di sini, siap ikut fatwa MUI? Baik, kesimpulan terakhir penutup. 1, tidak ada dalil sahih yang membenarkan kelahiran Nabi Isa pada tanggal 25 Desember. 2, sumber Nasrani sendiri menafi kemungkinan Isa lahir 25 Desember. 3, prinsipnya memang boleh merayakan hari lahir Nabi Isa, apalagi jika diketahui tanggalnya. Kalau nggak diketahui, nggak boleh kita ikut-ikutan umat agama lain yang tanggalnya masih fiktif. 4, perayaan hari lahir Isa alaihissalam tidak boleh ada kaitan apapun dengan ritual Nasrani. Kalaupun boleh, nggak boleh ada hubungan dengan Nasrani. Murni kita rayakan secara tersendiri di tanggal yang berbeda, saudara. Yang kelima, perayaan hari lahir Isa tanggal 25 Desember adalah bid'ah yang menyesatkan. 6, perayaan hari lahir Isa bersamaan dengan Natal adalah Natal Fitan. 7, hari Natal secara terminologi adalah hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. 8, peringatan Natal adalah penistaan terhadap kemuliaan Nabi Isa. Karena Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan, itu penistaan terhadap kemuliaannya. 9, Natal bersama merupakan pencampur adukan akidah. 10, peringatan Natal dan ucapan selamat Natal bagi umat Islam hukumnya adalah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Jadi tolong saya himbau, hari ini saya hadir di sini bukan untuk menghina agama lain, bukan usil dengan acara Natal umat lain. Saya hanya ingin menyelamatkan saudara muslim saya supaya tidak ikut-ikutan Natal. Kalau kita tahu dalilnya, kita tahu ceritanya, kita tahu permasalahannya, kita lebih enak, hati kita lebih memain untuk tidak sembarangan ikut-ikutan.
Islam yang ikut-ikutan, saudara. Tidak usah ucapkan selamat Natal kepada mereka, tidak usah memberikan hadiah Natal, tidak usah menerima hadiah Natal, saudara. Apapun yang dikaitkan dengan Natal kita tolak. Jangan ada hubungan apapun antara kita dengan ritual Natal kecuali muamalah. Contoh apa? Ada orang Islam jadi supir angkot. Pas hari Natal, rombongan Kristen mau ke gereja. Kemudian naik mobil dia, diantar sampai ke gereja. Nggak apa-apa, saudara. Itu muamalah, itu bukan ibadah. Itu memang sehari-hari udah kerjaan dia sebagai supir angkot. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Karena nanti supir angkot, lu mau kemana? Ke gereja? Enggak begitu juga, saudara. Enggak begitu. Itu urusan muamalah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, jadi masalah muamalah tidak ada masalah. Tapi yang menyangkut ibadah, haram umat Islam untuk mengikutinya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Silakan. Nah, sebelum kita tutup, siapa punya pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekedar menjaga keamanan, sekedar orang Islam diminta untuk ngecat gereja, ada tukang cat tembok, itu dalam masalah fikih masih dibolehkan. Jadi dia cat temboknya, dia bersihin halamannya sebagai pekerja. Sebagai pekerja yang digaji bulanan, nah, sebagai security-nya itu masih dibolehkan. Nah, tapi tentu kalau ada pekerjaan lain yang lebih baik, tinggalkan. Lebih baik kerjakan yang lain yang lebih baik. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Jangan sampai ini hari jaga di luar pagar, besok jaga di dalam pagar, rusaknya jaga di dalam gereja, hari berikutnya dibaptis. Nah, kan kita jaga-jaga. Nah, kalau jaga-jaga, makanya itu tadi satu tarawih, jaga-jaga, lebih baik jangan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, pertanyaannya, Menteri Agama itu kan milik seluruh bangsa. Jadi kalau milik seluruh bangsa, kalau Kristen ngajak ke gereja begitu. Jadi kalau Hindu ngajak ke kuil begitu. Enggak, saudara. Menteri Agama memang milik seluruh bangsa, tapi akidahnya tetap tidak boleh dicampur adukan. Sekarang Departemen Agama kan punya dirjen Kristen. Kenapa bukan dirjennya saja yang mengucapkan selamat Natal? Kenapa mesti Menteri Agamanya? Di Kementerian Agama ada dirjen Hindu, ada dirjen Buddha, ada dirjen Katolik, ada dirjen Protestan. Cukup dirjen-dirjen itu yang menyampaikan selamat Natal tanpa harus melibatkan daripada menterinya. Jadi pertanyaan seperti ini jawabnya sangat jelas. Walaupun dia menteri, bahkan presiden sekalipun haram untuk mengucapkan selamat Natal atau selamat hari besar umat beragama lain yang tidak sejalan dengan akidah dia. Presiden milik seluruh bangsa, tapi bukan berarti presiden itu harus ikut beribadah dengan cara-cara yang di luar daripada agama dan akidahnya. Saya rasa jelas itu. Baik, yang terakhir satu lagi, silakan. Ya, sebetulnya memperingati tahun baru Masehi mirip serupa dengan memperingati Natal. Satu paket, memperingati 25 Desember sampai tanggal 1 Januari merupakan satu paket. Jadi jangan kita tasabuh bil kufar. Jadi ini yang nggak boleh. Jadi terlepas daripada pembicaraan panjang lebar tentang tahun baru, itu namanya tasabuh. Kita meniru-niru perbuatan orang kafir, hukumnya tetap tidak boleh. Dan tolong yang perlu diwaspadai di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, kadang-kadang kalau udah musim Natal gini, penjaga disuruh pakai biji sinterklas. Betul? Nah, itu tidak boleh. Kalau Anda dipaksa oleh perusahaan, lawan. Nggak boleh. Itu pemaksaan agama dari orang, saudara. Tidak boleh. Makanya saya protes keras. Dirjen Dinas Islam dari Kementerian Agama RI mengatakan tidak apa-apa pekerja muslim pakai atribut Natal.
Sinterklas itu khayalan buat menghibur anak-anak. Jadi dongeng. Dulu tuh orang Kristen mendongengin anaknya. Kalau malam Natal ada orang baik datang bagi-bagi hadiah. Dongeng itu diwujudkan dalam bentuk Sinterklas, saudara. Jadi kurang lebih sama lah dengan orang Jawa Barat yang percaya sama Nyi Roro Kidul, saudara. Dongeng bukan? Dongeng. Oh, kalau Nyi Roro Kidul itu memberkahi hidup kita maju. Nyi Roro Kidul itu kalau marah nanti kita bisa rusak. Dongeng. Sinterklas juga dongeng. Kenapa jadi dongeng kita ikut-ikutan, saudara? Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Saya mau tanya dulu. Jadi kalau begitu besok Pak Islam boleh ikut Natal tidak? Boleh mengucapkan selamat Natal tidak? Tapi kalau begitu apa boleh kita ganggu orang Kristen Natal? Apa boleh kita ganggu orang Kristen Natal? Tidak boleh. Biarkan orang Kristen merayakan Natal dengan senang, dengan gembira. Jangan kita ganggu. Jangan mengganggu keamanan. Jangan ganggu ketenangan mereka. Tidak boleh. Biarkan mereka bergembira di hari yang mereka yakini sebagai hari besar mereka. Yang penting kita jangan ikut dalam acara mereka. Insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Habib. Semuanya terima kasih. Tangguh salat maghrib berjamaah lalu kita tinggalkan masjid. Insyaallah tanggal وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Go.